Halo, selamat datang di channel ini. Channel ini bertujuan untuk membantu kamu dalam belajar fisika, membahas soal fisika, dan tips-tips belajar. Pastikan Anda berlangganan di channel kami, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Halo, di video kali ini, kita akan membahas bab alat optik, tentang lup atau kaca pembesar. Kita langsung bahas aja ya, soalnya seperti ini. Seorang siswa berpenglihatan normal, jarak baca minimnya 25 cm mengamati benda kecil, melalui lup dengan berakomodasi maksimum. Jika benda itu 10 cm di depan lup maka 1. Jarak fokus lensa lup 16/2/3 cm. 2. Kekuatan lensa lup adalah 6 dioptri. 3. Perbesaran bayangan yang terjadi 2,5 kali. 4. Perbesaran bayangan menjadi 2 kali dibandingkan dengan pengamatan tanpa akomodasi. Pernyataan yang tepat adalah A. 1,2 dan 3 benar. D. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja benar. M. 1, 2, 3, dan 4 benar. Untuk menjawab soal ini, terlebih dahulu, kita pahami konsep dari lup. Jadi, lup atau kaca pembesar adalah lensa cembung yang difungsikan untuk melihat benda-benda kecil, sehingga tampak lebih jelas dan besar. Biasanya lup dilihat dengan mata tanpa akomodasi dan berakomodasi maksimal. Perlu diketahui juga, perbedaannya adalah hanya terletak di kemampuan lensa mata untuk menyesuaikan fokus pada objek yang berbeda dengan jarak yang berbeda. Untuk mata tanpa akomodasi, mata tanpa berakomodasi maksimal adalah kondisi mata ketika lensa mata berada dalam keadaan relaksasi total atau minimal. Dalam keadaan ini, lensa mata tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan, dan mata cenderung berfokus pada jarak yang sangat jauh, atau infinity tumpuan ke objek yang sangat jauh. Untuk mata berakomodasi maksimal. Mata berakomodasi maksimal mengacu pada kondisi mata, di mana lensa mata mengalami perubahan bentuk yang paling maksimal, atau kontraksi otot siliaris yang paling kuat. Ini terjadi ketika seseorang memfokuskan pandangannya pada objek yang berada dalam jarak yang sangat dekat, seperti saat membaca, menulis, atau melakukan tugas-tugas lain yang memerlukan fokus pada objek yang berada dalam jarak tangan atau sangat dekat. Kita bahas untuk mata tanpa akomodasi. Ketika objek diletakkan di titik fokus lup, S sama dengan F. Bayangan yang dibentuk lup berada di tak terhingga, S aksen sama dengan tak hingga. Jika dilihat di gambar, maka bendanya tepat berada di titik fokus lensa. Untuk mencari perbesarannya, kita gunakan persamaan. M sama dengan Sn per F, di mana M adalah perbesaran lup, Sn adalah titik dekat mata 25 cm untuk mata normal. F adalah jarak titik fokus. Kita bahas untuk mata berakomodasi maksimal. Ketika objek diletakkan di titik S lebih kecil dari F, jadi bayangan yang dibentuk lup berada di titik dekat mata, atau S aksen sama dengan min Sn, atau titik dekat mata. Jika dilihat di gambar, maka bendanya lebih kecil daripada titik fokus lensa. Untuk mencari perbesarannya, kita gunakan persamaan, perbesaran M sama dengan Sn per F, tambah 1, di mana M adalah perbesaran lup, Sn adalah titik dekat mata, 25 cm untuk mata normal. F adalah jarak titik fokus. Kita kembali ke soalnya,
Diketahui dari soal ada SN sama dengan 25 cm dan jarak benda E sama dengan 10 cm, kita cek pernyataan yang pertama. Jarak fokus lensa lup 16,2/3 cm. Untuk mencari jarak fokus kita gunakan persamaan. 1/f sama dengan 1/s, tambah 1/s aksen, kita substitusi angkanya. 1/f sama dengan 1/10, tambah 1/-25, karena bayangannya jatuh di titik dekat mata. Kita samakan penyebutnya, kita ambil 50, jadi 1/f sama dengan 5/50, min 2/50. 1/f sama dengan 3/50, kita kali silang jadi f sama dengan 50/3 atau 16/2/3, jadi pernyataan pertama benar. Untuk pernyataan yang kedua, kekuatan lensa loop adalah 6 dioptri. Untuk mencari kekuatan lensa kita gunakan persamaan. P sama dengan 100 per fokus dalam satuan centimeter. Kita substitusi saja angkanya ke persamaan, jadi P sama dengan 100 per 50/3. Kita selesaikan, P sama dengan 300 per 50. Jadi, kekuatan lensanya adalah 6 dioptri. Jadi pernyataan kedua juga benar. Untuk pernyataan yang ketiga, perbesaran bayangan yang terjadi 2,5 kali. Untuk mencari perbesaran mata berakomodasi maksimal kita gunakan persamaan, perbesaran M sama dengan SN per fokus tambah 1. Kita substitusi saja angkanya ke persamaan, jadi, perbesaran M sama dengan 25/50/3, tambah 1. Kita hitung maka, 75/50 tambah 1, jadi perbesaran M-nya adalah 2,5 kali. Jadi pernyataan ketiga juga benar. Untuk pernyataan yang terakhir, perbesaran bayangan berakomodasi maksimum 2 kali perbesaran bayangan tanpa berakomodasi. Untuk mencari perbesaran mata tanpa berakomodasi maksimal kita gunakan persamaan, perbesaran M sama dengan SN per fokus. Kita substitusi saja angkanya ke persamaan, jadi, perbesaran M sama dengan 25/50/3. Kita hitung maka, 3/2. Jadi perbesaran M-nya adalah 1,5 kali, sementara perbesaran berakomodasi maksimal adalah 2,5 kali. Artinya, pernyataan keempat kurang tepat. Untuk pernyataan yang 1, 2, dan 3 benar. Jadi pilihannya A. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Jika adik-adik ada pertanyaan dan soal yang mau dibahas, silahkan ketik di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Klik subscribe, like, dan share ke teman kamu ya.